got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Hai, perkenalkan nama saya Mega Hervita Baru Serhait dari jurusan Biologi Program Studi Pendidikan Biologi kelas D yang merupakan salah satu mahasiswa kampus mengajar angkatan 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah konversi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Widya Arwita MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan rangkaian program kerja selama saya dan tim saya bertugas di Sekolah SMP Metodis Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah, berikutnya saya akan memaparkan rangkaian kegiatan saya dan tim saya selama bertugas di SMP Metodis Pantai Labu. Nah, adapun rangkaian kegiatan yang saya lakukan dan tim lakukan yaitu ada kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi ini ada kegiatan membaca senyap. Nah, program ini dilakukan dengan membaca bacaan yang telah kami sediakan dengan mata pelajaran, dan di awal pembelajaran mereka akan memulai baca senyap ini. Nah, sasaran yang kami lakukan itu pada kelas 7, 8, dan 9. Nah, pelaksanaannya itu adalah pada seminggu sekali, tepatnya di hari Selasa. Nah, baca senyap ini dilakukan selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran yang pertama. Nah, tantangan yang dihadapinya pasti ada, yaitu siswa tidak memiliki motivasi yang kuat dalam membaca bacaan. Baiklah, selanjutnya pada kegiatan literasi ada kegiatan sahabat perpustakaan, di mana pada program ini siswa akan melakukan kegiatan membaca dan meringkas isi buku, dan kemudian akan dikumpulkan pada tim kampus mengajar. Lalu tim akan memberikan nilai dan memberikan reward kepada siswa yang lebih rajin dan lebih dapat meringkas isi buku dengan tepat. Sasaran yang dilakukan itu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pelaksanaan ini dilakukan ketika siswa mengunjungi perpustakaan dan membaca buku. Lalu seminggu kemudian mereka akan mengumpulkan ringkasan buku yang telah mereka baca. Nah, tantangan yang mereka hadapi itu yaitu siswa kurang antusias dalam mengunjungi perpustakaan. Selanjutnya itu ada kegiatan pohon literasi, di mana program pembuatan pohon literasi di dinding kelas 8 yang dibuat dengan semenarik mungkin. Sasaran yang dilakukan itu pada kelas 8. Pelaksanaannya itu pada minggu keempat di bulan Oktober. Nah, adapun tantangan yang kami hadapi yaitu pihak sekolah tidak mengizinkan pembuatan pohon literasi menggunakan cat. Nah, jadi saya dan tim membuat pohon literasi menggunakan spanduk yang sama seperti dengan organisasi kelas. Di kelas selanjutnya itu ada mengembangkan mading sekolah, di mana mading merupakan salah satu program yang sangat penting dikarenakan semua bakat yang dimiliki oleh siswa akan ditampilkan di mading agar dapat menjadi motivasi bagi siswa lain. Nah, sasaran yang dilakukan itu pada seluruh siswa yang berada di sekolah. Nah, pelaksanaannya itu dilakukan pada 30 November. Nah, adapun tantangan yang dihadapi yaitu mading sekolah sedang diperbaiki. Nah, jadi saya dan tim mengganti mading dengan memperbaiki mading yang ada di perpustakaan. Baiklah, selanjutnya itu kegiatan melatih siswa yang kurang dalam membaca. Nah, setelah kami observasi, ternyata banyak siswa-siswi yang kurang lancar dalam membaca. Jadi saya dan tim menyarankan dan kepada guru-guru agar melatih siswa membaca. Nah, kami melakukan pencatatan bagi siswa yang kurang dalam membaca dari tingkat SD sampai SMP. Jadi siswa tersebut akan diarahkan untuk menjumpai saya dan tim saya untuk dilatih membaca. Nah, itu dilaksanakan pada istirahat atau di pulang sekolah. Nah, tantangan yang kami hadapi yaitu siswa kurang motivasi untuk belajar membaca. Baiklah, selanjutnya itu program kegiatan numerasi, di mana kegiatan numerasi ini ada kegiatan pendalaman materi, modus, median, dan min. Nah, pada program penjelasan materi penyajian data yang terdiri atas modus, median, dan min ini, siswa dapat membedakan ketiga kegiatan tersebut dan mengerjakan soal dengan benar. Nah, sasaran yang kami lakukan itu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pelaksanaannya itu di kelas 7 dilakukan pada tanggal 22 September dan kelas 8 dilakukan pada tanggal 20 September. Nah, tantangannya yaitu tidak banyak siswa yang serius dalam mendengarkan penjelasan materi yang telah kami sampaikan.
sosial. Seperti yang kita ketahui, aritmatika sosial ini merupakan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti diskon, untung, rugi, dan lain sebagainya. Nah, jadi siswa-siswi, baik SMP, SD, dan SMA, sangat penting dalam mempelajari aritmatika sosial. Nah, sasaran yang kami lakukan itu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pelaksanaannya itu pada kelas 7 dilakukan pada tanggal 29 September, sedangkan kelas 8 dilakukan pada tanggal 27 September. Nah, tantangan yang kami hadapi itu tidak banyak siswa yang serius dalam mendengarkan penjelasan materi aritmatika sosial yang telah kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya pada kegiatan narasi ada kegiatan games aritmatika. Nah, bermain games merupakan salah satu cara menumbuhkan semangat, antusias, dan melatih kreativitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi saya nanti membuat games matematika menggunakan quiz dan lomba. Sasarannya itu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pelaksanaannya itu pada minggu ketiga di bulan Oktober. Tantangan yang kami hadapi itu yaitu siswa cenderung terlalu antusias dan aktif sehingga membuat suasana kelas menjadi ribut, dan siswa yang berada di kelas sebelah menjadi terganggu dalam pelajaran. Baiklah, selanjutnya itu ada program adaptasi teknologi, di mana pada program adaptasi teknologi ini ada kegiatan pengenalan perangkat komputer. Nah, pengenalan perangkat atau komponen pada komputer atau laptop berupa fisik dan nyata yang dapat dipegang dan juga dilihat oleh siswa-siswi. Nah, sasarannya itu pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, pelaksanaannya dilakukan pada Selasa 7 November di jam pelajaran yang berbeda. Nah, tantangannya itu tidak praktis secara langsung. Nah, hanya teori, sehingga siswa tidak dapat melihat bentuk dari aslinya pada perangkat komputer. Baiklah, selanjutnya itu ada program kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan buku di perpustakaan. Nah, pada program ini ada kegiatan menata dan mengumpulkan buku di perpustakaan. Nah, di sini saya dan tim menyusun dan menata buku-buku yang ada di perpustakaan dengan melompokannya di bagian rak sesuai dengan tema dan bidangnya masing-masing. Nah, sasarannya itu seluruh peserta didik. Pelaksanaannya itu dilakukan pada saat memperbaiki perpustakaan. Lalu tantangannya itu perpustakaan yang terlalu berantakan yang dikarenakan tidak pernah digunakan, dan banyak buku-buku yang berdebu dan banyak buku juga yang rusak. Jadi saya dan tim memperbaiki dan mengelola kembali perpustakaan tersebut. Baiklah, selanjutnya ada program pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Nah, di dalam program ini ada kegiatan membuat taman kreatif dari botol bekas. Dengan adanya kegiatan ini, siswa lebih kreatif dalam membuat macam-macam pot bunga yang kreatif dan menarik dari botol-botol bekas yang tidak dipakai lagi atau barang-barang bekas. Nah, sasarannya itu seluruh peserta didik. Pelaksanaannya itu pada minggu awal bulan November. Nah, tantangannya itu sulitnya mengajak seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam pembuatan taman kreatif dan merawatnya dengan baik. Lalu selanjutnya pada program pelestarian lingkungan ada kegiatan sosialisasi sampah organik dan anorganik. Pada kegiatan ini, saya dan tim menjelaskan kepada siswa terkait pemilahan sampah di sekolah yang dilakukan berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, sasarannya itu ada seluruh peserta didik. Pelaksanaannya itu dilakukan pada tanggal 31 Oktober di jam terakhir pelajaran. Nah, tantangannya itu yaitu sulitnya mengarahkan seluruh siswa untuk memasuki ruangan untuk mengikuti sosialisasi sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, program kami yang terakhir itu ada kegiatan di luar kelas atau kegiatan tambahan kami. Nah, yang pertama itu ada kegiatan mendampingi siswa melaksanakan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, sekolah ini baru mengadakan ekstrakurikuler seperti paduan suara, sains, futsal, dan karate. Nah, ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Jumat sepulang sekolah. Selanjutnya ada membantu administrasi sekolah. Dan yang terakhir ada melatih petugas upacara, di mana kami mahasiswa melatih siswa-siswi yang akan bertugas di hari Senin. Sekian video presentasi saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila tutur kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. I got so